Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kisah mistik. Pada malam Jumat Kliwon yang kelam, di sebuah desa tua di lereng Gunung Lawu, sebuah rahasia gelap menyelimuti kehidupan seorang gadis yang tampak begitu salehah. Namanya Ningsih, santri muda dari pesantren Putri Al-Barokah, dikenal kalem, rajin mengaji dan tak pernah lepas dari kerudungnya. Namun siapa sangka, kerudung yang selalu ia pakai, sebuah kerudung berwarna putih gading dengan motif kembang setaman di pinggirannya, ternyata menyimpan kutukan dari masa lalu. Kutukan yang hanya akan bangkit di malam Jumat Kliwon. Kerudung itu bukan sembarang kerudung. Diberikan oleh neneknya di malam menjelang wafat dengan pesan aneh. Sing penting ojo nganti dilebokno banyu kembang nduk. Yen wis kena kembang, roh-roh bakal podo tangi. Waktu itu Ningsih mengira neneknya sedang mengigau. Setelah kematian sang nenek, Ningsih pun dibawa orang tuanya ke pesantren. Di sanalah kehidupan barunya dimulai. Ia simpan kerudung itu baik-baik dan hanya mengenakannya saat malam-malam istimewa seperti Nisfu Sya'ban, Maulid Nabi, atau malam Jumat Kliwon, saat para santri membaca surah Yasin dan tahlil berjamaah. Tapi malam Jumat Kliwon kali ini berbeda. Seperti biasa, setelah tahlilan, para santri dikumpulkan untuk wirid dan zikir bersama. Malam itu, hujan turun deras, angin menderu-deru. Kiai Zainuddin, pengasuh pondok, memperingatkan para santri agar tidak keluar kamar. Namun, Ranti, teman sekamar Ningsih, mengajak bercanda dan berkata, "Ningsih, ayo cobain mandi bunga kembang setaman. Katanya bisa bikin mimpi bertemu jodoh." Ningsih awalnya menolak, tapi karena terus didesak, ia pun setuju asalkan dilakukan di kamar mandi belakang. Tanpa sengaja, kerudung warisan itu terjatuh dan tercebur ke dalam ember berisi air bunga setaman. Sejak saat itu, segalanya berubah. Malamnya Ningsih bermimpi aneh. Ia melihat neneknya berdiri di depan pusara yang dikelilingi kembang 7 rupa. Matanya menangis darah lalu berkata, "Kowe wis mbangkit ke, saiki tanggung jawabmu gedhe." Esok harinya Ranti ditemukan pingsan di kamar mandi. Tubuhnya penuh luka gores seperti dicakar kuku panjang. Di sekujur dinding ada tulisan Arab gundul yang tak terbaca, namun terasa menusuk jiwa. Sejak kejadian itu, satu persatu kejadian ganjil mulai terjadi. Suara gamelan dari arah kuburan tua belakang pesantren saat malam tiba. Bau kembang setaman yang menyengat muncul setiap kali Ningsih melewati lorong. Cermin kamar memperlihatkan sosok perempuan tua yang menyisir rambut dengan kerudung yang sama. Hingga akhirnya, Kiai Zainuddin memanggil Ningsih dan bertanya muasal kerudung tersebut. Ternyata, kerudung itu dulunya milik Nyai Sawitri, nenek buyut Ningsih, yang semasa hidupnya adalah seorang dukun perempuan sakti. Ia pernah melakukan kesepakatan dengan bangsa jin demi melindungi desanya dari pejbluk, wabah. Namun dalam perjanjiannya, Nyai Sawitri menyegel roh-roh leluhur dan makhluk gaib ke dalam benda-benda tertentu. Salah satunya adalah kerudung itu, yang hanya akan bangkit bila terkena air kembang setaman, medium utama dalam ritual pemanggilan arwah. Kerudung itu bukan hanya kain, tapi segel. Dan kau, Ningsih, telah memecahkannya. Untuk menghentikan kutukan, Kiai Zainuddin memimpin ritual pembersihan secara islami. Zikir, solawat, dan pembacaan ayat-ayat ruqyah. Ningsih diminta bertobat dan menyerahkan kerudung itu untuk dibakar. Tapi saat api menyala, kerudung tak terbakar. Sebaliknya, dari dalam api muncul suara jeritan wanita tua, diikuti bayangan-bayangan kabut hitam yang mengepul ke langit. Kiai pun memimpin zikir lebih keras. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Seketika petir menyambar, kerudung meledak menjadi abu, dan suasana pondok kembali tenang. Sejak malam itu, Ningsih tak lagi mengenakan kerudung warisan. Ia menjadi pribadi yang lebih waspada dan semakin mendalami ilmu agama. Ia sadar, barang peninggalan leluhur tidak selalu membawa berkah, apalagi jika ada unsur kemusyrikan di dalamnya.
Sahabat kisah mistik, hanya dengan taubat dan kembali pada Allah, segala bentuk gangguan makhluk halus bisa dihindari. Sejak malam itu, Ningsih tak lagi mengenakan kerudung warisan. Ia menjadi pribadi yang lebih waspada dan semakin mendalami ilmu agama. Ia sadar, barang peninggalan leluhur tidak selalu membawa berkah, apalagi jika ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Sepekan setelah ritual pembakaran, suasana pesantren tampak tenang. Tapi setiap malam, Ningsih mulai dihantui mimpi yang sama. Seorang perempuan tua berdiri di tengah lautan bunga 7 rupa, memanggilnya pelan-pelan. Kowe durung membayar tumbal, nduk, durung lunas. Ningsih bangun dengan tubuh dingin dan peluh bercucuran. Beberapa santri lain mulai merasa gelisah. Ranti, yang sempat dirasuki, kini sulit bicara dan sering menatap kosong. Ia hanya menggumam. Ada makam tua di bawah sumur lama. Sumur yang disebut Ranti adalah sumur tua di pojok pondok, sudah ditutup batu dan disemen sejak puluhan tahun lalu. Menurut Kyai Zainuddin, sumur itu dulunya memang tempat Nyai Sawitri bertapa dan mengubur satu pusaka terakhir. Namun tak ada yang tahu apa isinya. Malam Jumat berikutnya terdengar suara tangisan dari arah sumur. Batu penutupnya retak dan dari dalamnya keluar aroma anyir bercampur wangi bunga menyengat. Keesokan harinya seekor burung gagak mati jatuh tepat di depan kamar Ningsih. Paruhnya memegang benang putih kerudung yang seharusnya telah hangus. Kyai Zainuddin akhirnya memutuskan untuk menggali sumur tersebut. Bersama para santri senior dan ustadz pondok, mereka membuka lapisan batu. Setelah kedalaman 3 meter, mereka menemukan sebuah peti kayu tua, dipaku dengan paku besi kuno. Di dalamnya, sebuah botol kecil berisi darah kering, sebentuk keris kecil bertuliskan huruf Jawa kuno, dan kerudung kedua serupa dengan milik Ningsih, namun kini hitam legam penuh bercak seperti luka bakar. Ini bukan kerudung biasa, ujar Kyai. Ini adalah kerudung tumbal. Siapapun yang memakainya akan terikat perjanjian dengan jin penjaga keris. Malam itu dilakukan ritual pemurnian. Tapi sebelum prosesi dimulai, langit menghitam, petir menyambar tanpa suara. Semua lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara derap langkah, seperti ratusan kaki berjalan di tanah kering. Seorang santri kesurupan dan berteriak, "Jangan ganggu pusaka kami. Perjanjian ini belum selesai." Ningsih jatuh pingsan dan dalam keadaan tidak sadar. Ia bermimpi berdiri di antara 2 jalan, satu menuju masjid bercahaya, satu menuju sumur gelap dengan tangan-tangan menggenggam kerudung hitam. Sebuah suara gaib berkata, "Pilih, kau lunasi tumbal dengan nyawamu, atau warisan ini akan terus menurun pada anak cucumu." Kyai Zainuddin lalu mendatangi seorang ulama sepuh dari Ponorogo, Mbah Mudzakir, yang dikenal memiliki ilmu hikmah tinggi. Menurut beliau, satu-satunya cara memutus perjanjian ini adalah mengembalikan kerudung hitam ke tanah asal Nyai Sawitri, yakni kuburannya yang berada di tengah alas kecil dekat Gunung Lawu. Membaca surah Al-Baqarah lengkap selama perjalanan, tanpa putus, dan Ningsih sendiri yang harus menguburkannya, sambil mengucapkan istighfar dan melepaskan seluruh rasa bangga pada keturunannya. Karena selama ini, warisan itu dianggap keramat dan jadi kebanggaan keluarga. Tapi ternyata, itulah pintu masuk jin penjaga kesombongan. Perjalanan ke makam Nyai Sawitri ditempuh malam hari. Kabut pekat menyelimuti. Di tengah hutan, Ningsih mulai mendengar suara panggilan lagi. Namun ia terus membaca istighfar dan ayat-ayat suci. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sesampainya di kuburan, Ningsih menggali tanah dengan tangannya sendiri, lalu mengubur kerudung hitam, keris, dan botol darah. Saat kalimat La haula wa la quwata illa billah keluar dari mulutnya, tanah tiba-tiba retak kecil dan terdengar lolongan makhluk gaib, lalu sunyi. Malam itu, langit kembali cerah. Tak ada angin, tak ada suara. Hening, seperti kutukan telah terputus. Sejak malam itu, pondok kembali tenang. Ranti sembuh dan bisa bicara lagi. Ningsih kembali ke kehidupannya sebagai santri, kini lebih dekat dengan Al-Quran dan lebih banyak menghabiskan waktu di masjid.
Ia menyadari benda keramat bukanlah jaminan berkah, bahkan bisa menjadi jebakan setan bila tidak disikapi dengan iman. Demikianlah sahabat kisah mistik, sebuah kisah tentang bagaimana warisan yang dianggap suci bisa menyimpan kutukan tersembunyi jika tidak disertai ilmu dan iman. Ningsih hanyalah satu dari banyak jiwa yang terjebak dalam pusaran dosa masa lalu. Namun keberaniannya untuk menghadapi kegelapan dengan cahaya Al-Quran menyelamatkan bukan hanya dirinya, tapi juga seluruh pondok dari kehancuran. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan pernah menggantungkan keselamatan pada benda, tapi kembalikan segalanya kepada Allah, Zat yang Maha Menjaga. Sampai jumpa di kisah mistik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.